Oke guys, kembali hari ini kita ngomongin koin asing. Ya, kalau ngomongin koin asing yang desainnya nggak cuma cakep tapi juga cukup syarat akan makna, maka koin Iceland 10 kronur tahun 1987 ini jelas masuk daftar wajib bahas. Kenapa? Ya, sekilas kemungkinan terlihat seperti koin sirkulasi biasa, meskipun faktanya memang ini adalah jenis koin sirkulasi standar. Tapi begitu kita ulik lebih dalam, ceritanya lumayan panjang dan seru. Ya barangkali pas banget buat kamu yang suka dengan desain koin yang ada nuansa mitologinya gitu. Ya, koin 10 kronur khususnya tahun 1987 ini adalah koin yang ada sedikit bau-bau mitologinya. Nah, di sini saya disclaimer dulu, kita tidak akan fokus membahas tentang mitologinya, tapi lebih ke arah numismatiknya pada koin ini. Ya, koin 10 kronur tahun 1987 ini merupakan bagian dari seri koin sirkulasi standar Iceland atau Islandia yang diproduksi antara tahun 1984 sampai 1994. Nah, secara status, koin ini dikategorikan sebagai business strike atau MS, alias koin yang memang dibuat untuk kebutuhan peredaran sehari-hari, bukan koin koleksi khusus, apalagi proof. Nah, meski begitu, detail desainnya tetap niat dan punya karakter kuat khas Islandia. Nah, dari sisi bahan atau komposisi, koin ini terbuat dari campuran tembaga nikel. Ya, dengan komposisinya 75% copper dan 25% nikel. Kombinasi ini bikin koin terasa solid di tangan. Nggak terlalu ringan, tapi juga nggak terlalu berat berlebihan. Berat totalnya 8 gram dengan diameter 27,5 mm dan ketebalannya 1,78 mm. Ukuran ini tergolong pas untuk koin nominal menengah, nyaman dipakai, nggak gampang hilang di saku. Bagian pinggirnya menggunakan ribbed edge alias bergerigi. Ya tentu saja selain fungsional juga memberi kesan serius ala koin Eropa klasik. Menariknya, meskipun ini adalah mata uang Islandia, proses pencetakannya justru dilakukan di luar negeri, tepatnya di Royal Mint, Inggris. Ya, ini memang bukan hal yang aneh sih, karena banyak negara dengan populasi kecil memilih mencetak koin di percetakan uang internasional yang sudah punya teknologi mumpuni. Indonesia pun demikian, ada beberapa koin Indonesia yang justru dicetak atau setidaknya beli di blanknya itu dari luar negeri. Contohnya kayak koin 1000 rupiah angklung yang diimpor dari Royal Canadian Mint. Secara historis, koin 10 kronor ini pertama kali diedarkan pada tahun 1984 bersamaan dengan pembaruan sistem mata uang New Krona yang berlaku sejak 1980 hingga sekarang. Bank Sentral Islandia atau Central Bank of Iceland punya hak eksklusif dalam menerbitkan mata uang, dan hingga kini 10 kronor masih termasuk alat pembayaran yang sah bersama pecahan 1, 5, 10, 50, dan 100 kronor. Sampailah kita kepada bagian yang paling ikonik, yaitu desainnya. Pada sisi depan, koin ini menampilkan representasi stilisasi dari 4 roh pelindung tradisional Islandia yang dikenal sebagai Lanfetir. Keempatnya adalah Gridungur, sang banteng, Gamur, sang elang, Riki, sang naga, dan Bergisi, sang raksasa. Keempat makhluk ini bukan sekedar hiasan, tetapi juga punya peran penting dalam mitologi Islandia sebagai penjaga wilayah dari berbagai penjuru mata angin. Desainnya dibuat dengan gaya tegas dan simbolik, memberi kesan mistis sekaligus berwibawa. Nah, kita balik koinnya.
suasananya langsung berubah jadi lebih maritim. Di sini kita bisa melihat 4 ikan capelin atau nama ilmiahnya Malotus pilosus yang berenang sejajar di bawah tulisan nominal 10 kronur. Capelin adalah ikan kecil yang sangat penting bagi ekosistem dan industri perikanan di Islandia. Pemilihan ikan ini jelas bukan tanpa alasan. Ya, Islandia memang negara yang hidup berdamping erat dengan laut, dan perikanan adalah salah satu tulang punggung ekonomi negara tersebut. Untuk urusan jumlah cetakan alias mintage atau seberapa banyak koin ini dibuat, tahun 1987 punya angka yang cukup menarik. Koin 10 kronur tahun ini dicetak sebanyak 5.500.000 keping. Sebagai perbandingan, edisi tahun 1984 dicetak jauh lebih banyak, yaitu 10 juta keping. Sementara edisi 1994 hanya 2.500.000 keping. Nah, dari sini koin 1987 ini bisa dibilang di pada posisi tengah atau urutan kedua terlangka. Ya, walau meskipun nggak terlalu umum, tapi juga belum langka banget ya. Buat kolektor, ya ini bikin koinnya masih cukup terjangkau, tetapi punya nilai historis dan mitologis. FYI atau for your information, atau bisa dibilang sedikit trivia tambahan, pada tahun 1996 Islandia tetap menerbitkan koin 10 kronur dengan desain yang sama persis, tetapi komposisi logamnya diubah menjadi nickel plate steel dan beratnya turun jadi 6,9 gram. Jadi versi 1987 ini termasuk generasi awal dengan bahan koper nikel yang lebih klasik, yang tentu saja juga cukup banyak disukai oleh para kalangan kolektor. Nah, apa jadi kesimpulan yang bisa kita dapatkan dari narasi di atas? Ya, barangkali koin Islandia 10 kronur ini tahun 1987 ini ya tentu bukan cuma alat tukar ya atau alat ukur semata, tapi juga potong kecil dari identitas budaya Islandia, dari mitologi kuno, kekayaan laut, sampai kebijakan moneter modern. Semuanya dirangkum dalam satu keping koin logam berdiameter 27,5 mm ini. Ya, bagi kalangan kolektor numismatik ataupun hobi seperti saya ini, ya koin ini jelas layak untuk dikoleksi. Bukan cuma karena bentuknya, tetapi juga karena cerita di baliknya. Ya, dan di samping itu, kalau bisa mengoleksi banyak koin dari seluruh negara di dunia ini, bagi saya itu adalah pencapaian atau kepuasan tersendiri. Nah, kira-kira hobimu apa?